KTT G20. Ruang tunggu VIP KTT G20 di Johannesburg dipenuhi para delegasi berpengaruh, tetapi keheningannya justru membuat suasana terasa lebih tebal dari biasanya. Lampu-lampu putih yang menggantung di langit-langit memantulkan kilau pada meja kaca, menambah kesan formal yang menegangkan. Meski dunia sedang mengamati, Gibran memilih duduk bersandar diam, seakan sedang memutar ulang seluruh persiapannya di kepala. Di luar pintu, suara langkah protokol dan wartawan bergema samar. Setiap kali seseorang lewat, sorot kamera selalu mengarah pada ruangan ini, seolah menunggu sesuatu meledak. Para diplomat yang menunggu giliran pun sesekali mencuri pandang ke arah Gibran, penasaran dengan ekspresinya yang tetap stabil. Di hadapannya tergeletak selembar catatan kecil berisi garis besar pidato. Kertas tipis itu tidak lagi mencerminkan keraguan, justru menjadi simbol tekad yang ia bawa sejak pertama kali menerima undangan ini. Teks itu telah ia hafal tanpa memaksa, seakan mengalir dari pemikirannya sendiri. Sesekali ia menyentuh dasi merah marun yang terikat rapi di leher, memastikan semua terlihat presisi. Gibran tidak sedang mengejar kesempurnaan penampilan, melainkan ketenangan batin. Baginya, momen ini bukan sekadar tampil di depan para pemimpin dunia, tetapi menandai perubahan besar dalam perjalanan kariernya. Seorang staf protokol Afrika Selatan menghampiri dengan senyum ramah, meski wajahnya memancarkan ketegangan. Vice President, you will be called shortly. Gibran mengangguk pelan, membalas dengan tatapan penuh kesiapan. Tidak ada kecemasan, tidak ada gelagat bingung. Hanya fokus yang tajam. Seorang diplomat Jepang yang duduk di sudut ruangan memperhatikan sikap Gibran dengan penasaran. Dalam bisikannya yang hampir tak terdengar, ia berkata kepada rekannya, pemimpin muda ini membawa aura berbeda. Ucapan singkat itu menambah atmosfer aneh di ruangan, campuran kekaguman dan rasa ingin tahu. Jam digital di dinding perlahan bergeser menuju waktu pidato. Detiknya berdetak seolah menjadi metronom untuk napas semua orang di dalam ruangan. Namun Gibran tidak memperlihatkan reaksi apapun. Matanya hanya menatap lurus, seakan ia sudah melihat panggung dan para pemimpin dunia di hadapannya. Di tengah keheningan itu, sebuah kamera internasional yang sedang meliput area VIP menangkap momen ketika Gibran bangkit dari kursinya. Tanpa instruksi, tanpa keraguan, berdiri tegap seperti seseorang yang benar-benar tahu apa yang ingin dunia dengar darinya. Udara di ruangan tiba-tiba terasa berubah, seakan ikut mengikuti gerakannya. Delegasi yang sebelumnya berbicara pelan pun terhenti, memperhatikan bagaimana ia menata jas, merapikan manset, lalu menutup catatan kecilnya dengan satu gerakan mantap. Ketika pintu ruangan terbuka dan protokol mempersilakan, Gibran melangkah keluar dengan langkah yang tenang. Setiap ayunan kakinya memunculkan kesan bahwa ia tidak sedang menuju panggung, melainkan memasuki babak baru dalam hidupnya. Dan tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan ruangan itu dengan aura yang membuat banyak mata tak bisa berpaling. Begitu Gibran keluar dari ruang tunggu VIP, lorong menuju auditorium utama langsung berubah menjadi jalur penuh kilatan lampu. Wartawan dari berbagai negara berdiri berlapis, menunggu kesempatan menangkap ekspresi Wapres Indonesia yang tampil jauh lebih matang dari biasanya. Mereka berbisik satu sama lain, memperkirakan kejutan apa yang akan dibawanya di podium. Langkah Gibran yang terukur justru membuat para fotografer semakin agresif. Setiap gerakan kecil, dari menggenggam map hingga menyentuh kancing jas, dibidik berkali-kali. Sorotan kamera yang menghujani tidak membuatnya tertekan, justru memberi gambaran jelas bahwa dunia sedang menaruh perhatian pada apa yang akan ia sampaikan. Di luar auditorium, layar besar memutar cuplikan singkat profil G20. Ketika nama Indonesia muncul, beberapa reporter mencatat cepat, yang VP to deliver English keynote, unexpected spotlight. Kalimat itu menjadi pembuka berita di banyak media global. Sebuah momentum yang tidak datang dua kali. Sementara itu, delegasi dari Eropa mulai berdatangan ke kursi masing-masing. Mereka membawa dokumen, tablet, dan alat perekam. Namun, sebagian besar dari mereka justru sibuk memperbincangkan pidato Gibran yang dikabarkan akan full English. Informasi itu sudah menyebar lebih cepat daripada briefing resmi panitia. Seorang reporter dari Kanada menghentikan langkahnya ketika melihat Gibran semakin dekat ke pintu masuk panggung. "He looks unusually calm," gumamnya sambil menyalakan mikrofon. Ketenangan yang mengundang tanya itu membuat ruangan riuh oleh spekulasi sebelum acara dimulai. Dari sisi kanan panggung, kamera utama CNN memasang fokus khusus.
Produsernya mengatakan, "Keep him center frame. He might spark reactions." Instruksi itu menjadi tanda bahwa penampilannya bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momen yang berpotensi menjadi berita utama di seluruh dunia. Saat Gibran berhenti sejenak di belakang panggung, salah satu staf panitia dari Afrika Selatan menepuk pundaknya dengan sopan. "Audiences am very eager for your speech, Mr. Vice President." Gibran hanya membalas dengan senyum tipis, cukup untuk memperlihatkan rasa percaya diri tanpa berlebihan. Di dalam ruangan, suasana berubah drastis. Delegasi yang tadi saling berbincang kini perlahan menutup percakapan. Dentuman kecil dari pengeras suara menandakan sesi Indonesia akan segera dimulai. Mata kamera, ponsel diplomat, dan drone liputan mulai mengarah ke podium. Nama Gibran kemudian muncul di layar, Vice President of the Republic of Indonesia, Keynote Session. Tulisan itu disambut bisik-bisik penasaran, terutama dari perwakilan Amerika Selatan dan Timur Tengah yang baru pertama kali melihatnya tampil dalam forum sebesar ini. Sesaat sebelum melangkah ke podium, seorang koordinator media internasional menghampirinya. "A very major outlet is rolling," katanya buru-buru. "Your opening will go live worldwide." Gibran menanggapi dengan anggukan kecil, seakan ia sudah tahu situasinya sejak awal. Ketika pintu panggung terbuka, sorot lampu berwarna putih hangat langsung mengenai wajahnya. Sementara tepuk tangan ringan mulai terdengar, Gibran menatap ruangan yang penuh pemimpin besar dunia. Ia berjalan maju, membawa ketenangan dari ruang tunggu menuju pusat perhatian yang jauh lebih intens. Namun, yang mencuri perhatian bukan hanya penampilannya, melainkan aura yang memancar seiring langkahnya. Ada rasa penasaran, ada antisipasi, ada harapan. Semua mata kini tertuju pada satu sosok yang sebentar lagi akan menjadi headline internasional. Begitu Gibran tiba di tengah panggung, cahaya putih yang memancar dari lampu-lampu studio seakan membingkai siluetnya. Ruangan besar itu langsung sunyi, hanya terdengar dengusan pendingin udara yang samar. Banyak delegasi menyesuaikan posisi duduk, bersiap menyimak setiap kata yang akan keluar dari mulut wakil presiden termuda yang pernah hadir di forum sebesar ini. Di baris depan, beberapa pemimpin dunia memiringkan tubuh, fokus pada podium tempat Gibran berdiri. Ada rasa penasaran bercampur harapan, terutama setelah kabar bahwa pidatonya akan disampaikan seluruhnya dalam bahasa Inggris. Informasi itu menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi dari biasanya. Ketika Gibran membuka map dan melihat sekilas catatannya, mikrofon merekam gerakan kecil tersebut. Namun, gerakan itu sama sekali tidak mencerminkan gugup. Justru menandakan bahwa ia ingin memastikan setiap pesan tersampaikan tepat pada sasaran. Beberapa wartawan mencatat momen ini sebagai gestur seseorang yang benar-benar siap. Ketika ia mengangkat wajah, tatapannya mengarah ke seluruh ruangan tanpa ragu. Lalu dengan suara tenang dan stabil, ia memulai pembukaan pidato. "Distinguished leaders," kalimat pertama itu terdengar jelas, mantap, dan penuh kendali. Suara lembutnya memantul ke dinding ruangan, menciptakan resonansi yang membuat banyak kepala mengangguk pelan. Delegasi yang awalnya bersikap santai mendadak terdorong untuk memperhatikan. Pilihan katanya lugas, ritmenya teratur, dan intonasinya tidak goyah. Bahkan jurnalis dari Inggris yang terkenal kritis tampak terkejut dengan kelancaran bahasa Inggris yang ia gunakan tanpa jeda canggung. Beberapa kamera kemudian melakukan zoom in pada ekspresinya. Bibirnya bergerak dengan irama teratur, sementara tangannya hanya sesekali bergerak untuk menegaskan poin penting. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada improvisasi berisiko. Hanya penyampaian jernih yang mencerminkan pemikiran matang. Ketika memasuki bagian mengenai transformasi ekonomi Indonesia, audiens mulai memperlihatkan minat yang lebih besar. Beberapa diplomat Afrika Selatan mengangguk setuju saat Gibran menyebut komitmen Indonesia terhadap kerjasama teknologi hijau. Penyampaian itu terdengar seperti undangan sekaligus strategi. Pidatonya terus berjalan mulus, seakan ia sedang mengobrol dengan para pemimpin dunia, bukan membacakan teks. Beberapa delegasi bahkan tertangkap kamera mengambil catatan, sesuatu yang jarang terjadi dalam sesi-sesi sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa isi pidatonya dianggap relevan dan bernilai. Saat memasuki menit keempat, tepuk tangan spontan terdengar dari salah satu baris belakang. Momen itu membuat beberapa kepala menoleh, tetapi Gibran tetap melanjutkan pidato tanpa kehilangan fokus. Ia tetap memegang kendali penuh atas suasana ruangan, sebuah kemampuan yang tidak selalu dimiliki pemimpin muda. Menjelang akhir,
Ia menutup dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam sesaat. Indonesia believe that collaboration is not only a strategy but a responsibility we share. Kalimat itu diucapkan dengan tekanan yang tepat, meninggalkan gema yang bertahan beberapa detik setelah suaranya terhenti. Ketika ia menundukkan kepala sebagai tanda penutup, ruangan langsung pecah oleh tepuk tangan panjang. Delegasi yang sebelumnya terlihat biasa-biasa saja kini berdiri, memberikan penghormatan yang lebih hangat dari perkiraan. Tepuk tangan itu bukan formalitas, melainkan respons tulus atas penampilan yang melampaui ekspektasi. Gibran mengangkat wajah, tersenyum sopan, dan memberikan anggukan kecil yang menunjukkan rasa terima kasih tanpa berlebihan. Pada momen itu, ia bukan hanya seorang wakil presiden. Ia menjadi simbol perubahan, bukti bahwa Indonesia memiliki generasi baru yang mampu berdiri di panggung global tanpa ragu sedikitpun. Rekaman pidato Gibran langsung menyebar ke seluruh jaringan berita internasional hanya beberapa menit setelah sesi Indonesia selesai. Potongan video berdurasi 30 detik yang menampilkan kalimat penutupnya menjadi viral lebih cepat daripada perkiraan siapapun. Media sosial dibanjiri cuplikan yang memperlihatkan wajah Gibran yang tenang dan intonasi bahasanya yang matang. Di Indonesia, suasana media daring berubah hiruk-pikuk. Editor berita berlomba memasang judul paling cepat, paling mencolok, dan paling menggugah. Stasiun televisi nasional bahkan menghentikan jadwal program untuk menayangkan ulang pidato tersebut. Ruang redaksi di Jakarta menjadi seolah pusat komando, semua orang memantau komentar global yang terus berdatangan. Namun gelombang terbesar justru datang dari dunia maya, khususnya setelah Kinara, komentator politik muda yang terkenal belak-belakan, mengunggah pendapatnya. Ia menonton rekaman pidato itu dengan ekspresi terkejut, lalu membuat video singkat yang hanya berdurasi 1 menit namun langsung memicu percakapan luas. "Gue harus bilang ini apa adanya," kata Kinara dalam videonya. Pidatonya rapi, diksinya jelas, nggak ada grogi, dan yang paling penting, ini bukan Gibran yang dulu sering dipandang remeh. Ini upgrade total. Kalimat itu langsung menyebar ke berbagai platform, memancing debat dan pujian sekaligus. Komentar itu menjadi trending hanya dalam hitungan jam. Banyak warganet yang biasanya skeptis terhadap Gibran mendadak ikut mengakui perubahan tersebut. Mereka membagikan video Kinara sambil menambahkan pendapat masing-masing, membuat percakapan daring semakin ramai. Tagar terkait KTT G20 dan Gibran menduduki posisi teratas. Sementara itu, jurnalis-jurnalis senior di Indonesia ikut memberikan sudut pandang. Salah satu analis politik ternama menulis di akun resminya bahwa performa Gibran di panggung internasional kali ini menunjukkan kematangan politik yang tidak bisa diabaikan. Komentar itu memperkuat sentimen bahwa penampilannya telah mengubah garis cerita politik yang sebelumnya melekat padanya. Di kantor-kantor pemerintahan, para staf yang sedang bekerja berhenti sejenak untuk menonton ulang pidato tersebut. Banyak dari mereka tidak menyangka bahwa sosok yang sering diremehkan di dalam negeri mampu tampil sedisiplin dan segagah itu di forum global. Bisik-bisik kecil bermunculan di lorong-lorong gedung kementerian. Di komunitas akademisi, beberapa dosen ilmu politik membahas gaya komunikasi Gibran dalam diskusi internal kampus. Mereka menyoroti cara ia menjaga ritme dan menyampaikan argumen tanpa tergagap, menyebutnya sebagai ikon transformasi generasi politik baru di Indonesia. Sebagian mahasiswa bahkan menjadikan pidato itu sebagai bahan analisis spontan di kelas. Sementara itu, konten kreator yang dikenal suka membuat parodi politik pun tiba-tiba berubah haluan. Alih-alih membuat candaan, mereka membuat video reaksi yang bernada pujian. Salah satunya mengatakan, "Gue nyari celah buat roasting, tapi kok nggak nemu. Ini pidatonya solid banget." Ungkapan itu memicu gelombang tawa sekaligus pengakuan. Kinara sendiri tidak berhenti di satu video. Ia kemudian melakukan siaran langsung yang ditonton puluhan ribu orang. Dalam siaran tersebut, ia menegaskan bahwa penampilan Gibran harus diakui secara objektif. Ia menolak komentar sinis yang berusaha mengecilkan pencapaian itu, dan justru menantang siapapun untuk menunjukkan kekurangan pidatonya. Reaksi publik berkembang seperti badai, namun dalam arah yang positif. Banyak yang menilai ini adalah titik balik citra Gibran di mata masyarakat Indonesia. Bukan hanya karena ia tampil dalam bahasa Inggris, tetapi karena ia melakukannya dengan percaya diri dan elegan, dua hal yang dinilai sulit dicapai jika tidak memiliki persiapan matang. Gelombang apresiasi ini semakin besar ketika beberapa influencer nasional yang biasanya tidak tertarik politik ikut mengomentarinya.
Mereka menyoroti bagaimana pemimpin muda itu mampu berdiri sejajar dengan pemimpin dunia tanpa kehilangan identitas. Momen ini membuat posisi Gibran di mata publik melompat lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan semua ini, pada akhirnya, berawal dari sebuah pidato yang disampaikan dengan ketenangan luar biasa di sebuah panggung internasional. Kini, dunia maya dan dunia nyata sama-sama sepakat bahwa apa yang terjadi di Johannesburg bukan peristiwa biasa, ini adalah momen yang membentuk ulang persepsi banyak orang terhadap Gibran. Di Jakarta, Presiden Jokowi duduk di ruang kerjanya, menonton siaran ulang pidato Gibran di layar besar. Ia memegang cangkir kopi, namun perhatiannya sepenuhnya tertuju pada setiap gerak bibir dan intonasi putranya. Tidak ada senyum berlebihan, hanya tatapan penuh konsentrasi yang mencerminkan kebanggaan. Terselubung, staf yang berada di ruangan itu menatap diam. Mereka jarang melihat Jokowi sebegitu serius menyimak momen publik putranya sendiri. Ada ketegangan hangat di udara, seperti menunggu penilaian yang bisa mengubah segalanya. Saat Gibran menutup pidatonya, tepuk tangan di studio internasional masih terdengar samar dari layar. Jokowi menegakkan tubuhnya, mengangguk pelan, dan berbisik, "Bagus, sangat bagus." Kata-kata itu sederhana, namun membawa bobot yang dalam bagi siapapun yang memahami konteksnya. Ia lalu menoleh pada ajudan yang berdiri di sampingnya. "Pastikan semua tim media memantau respons internasional. Ini penting." Perintah itu bukan sekadar formalitas. Jokowi menyadari bahwa momen ini adalah pembuktian citra Indonesia di panggung global. Beberapa menit kemudian, pesan singkat dari Jokowi muncul di ponsel Gibran, "Bangga. Kamu tampil elegan. Ini bukan sekadar pidato, tapi pembuktian." Pesan itu membuat Gibran tersenyum tipis, menahan rasa bangga yang meledak di dadanya. Ia menyadari bahwa pengakuan dari ayah dan presiden sekaligus adalah validasi tak ternilai. Di media sosial, berita pujian Jokowi terhadap Gibran langsung tersebar. Netizen berbondong-bondong membagikan tangkapan layar pesan singkat itu, menambahkan komentar mereka sendiri tentang betapa langkanya pengakuan semacam itu diberikan secara terbuka. Beberapa analis politik mencatat momen ini sebagai titik penting dalam citra Gibran. Tidak hanya berhasil tampil di panggung internasional, tetapi juga mendapat pengakuan dari orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Hal itu memberi sinyal kuat kepada publik bahwa wapres muda itu layak diperhitungkan. Di kantor staf presiden, beberapa orang memprediksi bahwa momentum ini bisa menjadi awal transformasi persepsi terhadap generasi baru politik Indonesia. Mereka membicarakan bagaimana Gibran tidak hanya menunjukkan kemampuan diplomasi, tetapi juga pengendalian diri dan elegansi yang jarang terlihat di forum global. Sementara itu, Gibran menutup laptopnya dan menatap langit-langit ruang kerja hotel di Afrika Selatan. Di dalam hatinya, ada kombinasi lega, bangga, dan semangat yang membara untuk melanjutkan misi diplomasi. Ia tahu bahwa hari itu bukan sekadar soal pidato, tapi soal menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis. Di Jakarta, Jokowi menundukkan kepala sejenak, menghela napas, dan tersenyum tipis. "Dia punya kualitas," gumamnya. Tidak ada sorak-sorai atau pujian berlebihan. Hanya pengakuan yang tulus, yang bagi seorang pemimpin, lebih bernilai daripada kata-kata yang bersifat formalitas. Tak lama kemudian, tim komunikasi Presiden mengirimkan laporan singkat mengenai respons internasional terhadap pidato Gibran. Semua angka dan komentar mengarah ke satu kesimpulan, penampilan wapres muda itu diterima positif secara global. Jokowi mengangguk, merasa momen itu berhasil memantapkan posisi Indonesia. Hari itu berakhir dengan sensasi yang luar biasa. Dari Johannesburg hingga Jakarta, dari panggung KTT hingga layar ponsel warganet, nama Gibran menjadi simbol keberhasilan dan harapan. Dan di balik semua itu, pengakuan sederhana dari ayah dan presiden menegaskan satu hal, ini baru permulaan dari perjalanan besar yang akan dikenang lama.